Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang di Ngopi, ngobrol bareng HMPPI. Jadi pada episode 3 kali ini kami mengundang tamu yang sangat spesial, yang super duper keren, kelas abis, yang super duper hits banget. Kita panggilkan saja ya, Mbak Hilma. Kelas abis gak tuh? Soalnya aku stalk tentang akun IG Mbak, kayak wow keren banget gitu ya, kayak Starboy abis gitu ya. Stargirl, oh my god. Oh my god, jadi malu. A few moments later. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita kekurangan apa nih yang di depan kita kosong ya guys. Oh my god, apa ya guys? Apa tuh? Kita langsung panggilkan saja Mas Dayat. Waduh, apa nih? Alah. Oh gitu, ada ininya. Lucu ya. Terima kasih. Oke, makasih Mas Dayat. Nah, semuanya sudah lengkap ya Mbak. Lengkap. Oke, saatnya kita nanya-nanya nih ya, langsung ke Mbak Hilma. Oke, apa kabar Mbak? Baik, Baik aja sih, nggak baik banget juga, baik aja. Oh, kenapa tuh Mbak? karena lagi hektik ya, jadi masih ya udahlah baik-baik aja gitu. Kesibukannya berarti apa nih Mbak? Perkenalan dulu gak sih aku? Iya, kita belum Aku kenal sama deg-degan Mbak. gitu, deg-degan deh. Ayo, perkenalkan dulu Mbak, boleh? Kenalin nih, tadi juga udah disebutin ya, tapi itu agak peres aja dia, nggak aku tidak sekelas itu ya. Kenalin, nama aku Hilma Sabila, kebetulan dari THP angkatan 21, terus sekarang berarti semester 7. Jadi ya kesibukannya tadi lagi of course kayak skripsi, penelitian, lagi wah gitu, lagi wah Bumbunya gitu ya, kepalanya. lagi lumayan hektik gitu. Kelihatan tuh bumbunya di kepala. Ada asapnya nanti ya. Bener-bener. Oke, sebelumnya aku denger nih Mbak dari Bandung ya. Dan Bandung ke Jogja ini sangat amat jauh nih ya Mbak. Jauh banget gitu ya. Nah, Mbak ini denger-denger di Mercu Buana ada program studi teknologi hasil pertanian nih. Dari mana sih Mbak infonya? Nah, kebetulan kan zaman itu kayak masih COVID ya aku ya. Jadi kayak benar-benar yang masih bingung, terus ya udah nih nyari-nyari kan kayak namanya COVID main handphone terus kan. Nah, dari situ kayak YouTube. Nah, kebetulan dari YouTube tuh ada nih tentang mercu, dan emang aku nyarinya fokus di teknologi pangan gitu. Jadi kebetulan adanya di mercu, dan kayak mercu ini di Jogja, yang notabene aku tahu Jogja ini tempat wisata ya. Jadi kayak seru banget gitu. Makanya kesini deh, ketemu dari YouTube sih sebenarnya, yang iklan marketing lah biasa. Oh iya, iya bener-bener. Tuh. Oke, berarti sebelumnya ini Mbak udah ada niatan ke teknologi hasil pertanian gini ya? Iya udah. Jadi emang sebelumnya sih waktu awal-awal tuh nggak kepikiran, lebih ke gimana anak SMA baru lulus kan, taunya kayak ya udah biologi, kimia gitu-gitu kan, yang murni-murni ya, nggak ada tuh kepikiran teknik-teknik teknologi apalah itu, nggak tahu. Kalaupun pertanian cuma tahu ya udah pertanian aja gitu, nggak tahu ada teknologi hasil pertanian. Tapi kan pas akhirnya udah bingung nih, teman-teman juga lagi nyari, terus kayak akhirnya ketemulah teknologi hasil pertanian, dan nyari-nyari tahu tentang apa sih kayak gimana, dan oke, cocok nih kayaknya gitu. Cocok banget. Oke. Nah, apa sih yang membuat Mbak itu tertarik dalam program studi teknologi hasil pertanian ini? Nah, pertama sih yang aku pikirin kenapa pengen di THP ya, itu pertama kayak awalnya sih nggak kepikiran kayak pertanian pasti ya tentang pertanian gitu, nggak jauh dari kebun kayak gitu. Cuman saat aku udah masuk, terus pas aku cek, mata kuliahnya ternyata lebih ke pengolahan, dan emang seneng aja dari berawal ya, emang suka masak-masak gitu kan. Seneng aja kayak ngelihat ada emang seneng jajan sih pertama. Karena aku tuh seneng banget jajan, saya emang udah kepo gitu loh sama kayak kok bisa ada ini kayak misalnya kita ke supermarket gitu. Emang dari awalnya tuh udah seneng, terus tau lah ternyata itu loh berhubungan sama teknologi hasil pertanian gitu. Keren banget, tepuk tangan gak sih guys? Oke, balik lagi. Nah kan Mbak ini kan udah semester 7 nih ya, semester ujung banget. Ujung. Wah gila.
Nah, keluh kesah Mbak yang ingin diluapkan itu di semester 7 ini apa sih Mbak? Keluh kesah banyak banget ya, banyak banget keluh kesah. Tapi untungnya kayak dari banyak ya, normal lah kayak anak-anak semester akhir lainnya gitu, kayak dikejar deadline tugas, masih ada tugas loh, masih ada mata kuliah yang harus diselesaikan gitu. Terus di situ kan apalagi kalau kuliah kita tuh pasti ada penelitian kan. Nah, penelitian kita dari awal masuk semester 7, bahkan sebelum itu kita sudah cari kita mau penelitian tentang apa, tugas akhir kita apa gitu kan. Pasti itu bikin lumayan lumayan kayak ya Allah pusing banget gitu. Itu belum lagi kayak kita ngejar-ngejar dosennya, karena kan banyak banget surat menyurat yang harus diurus. Itu sih yang paling agak repot ya. Tapi untungnya dosen-dosennya tuh bisa banget diajak kerja sama gitu loh. Kayak kita menghubungi beliau berkenan tidak gitu, kita ketemu hari ini, dan alhamdulillahnya baik-baik. Jadi kayak tidak terlalu sulit, dan saat ada kesulitan pun teman-teman tuh mendukung gitu, karena kita sulitnya bareng-bareng. Jadi nggak terlalu kerasa nih aku susahnya karena bareng-bareng gitu. Iya, bareng-bareng ya temen ya banyak. Iya, jadi kesulitannya ya tugas lah biasa ya. Baik, pas Mbak masuk ke dalam program studi teknologi hasil pertanian ini, apakah sesuai dengan ekspektasi, misalkan kayak dosen-dosennya baik, terus teman-temannya saling bergantung, saling kayak menggandeng tangan gitu nggak? Oke. Jadi kan namanya Gen Z ya, yang benar-benar yang sering banget nge-stalk TikTok gitu ya, kayak gitu, akun-akun sosmed gitu kan, pasti banyak banget kayak cerita-cerita POV dari orang-orang kalau misalkan dunia perkuliahan itu bener-bener takut lah, kayak nggak ada yang namanya temen kan, kata banyak banget ya beredar cerita-cerita kayak gitu. Terus kayak dosen-dosennya gini lah gitu lah. Tapi setelah aku masuk ternyata mungkin karena pertama 2 semester awal tuh kan aku kebagiannya COVID kan, jadi online masih di rumah. Semester 2 atau 3 tuh kesini cuma untuk praktikum, jadi nggak yang full ketemu teman-teman banget gitu. Nah tapi pas setelah jadi dekatnya tuh malah bukan pas maba, tapi pas udah semester 3 gitu kan. Itu kan semester 3 bener-bener kayak lagi banyaknya tugas, ya kan? Lagi banyaknya praktikum, dikejar laprak gitu. Nah jadi kayak di situ akhirnya kayak mulai, karena kita banyaknya tugas dan lain, banyak juga kan bareng-bareng sama teman lain dari organisasi juga kan di semester 3 aktif-aktifnya nih gitu kan. Nah makanya teman-teman kan akhirnya lagi aktif-aktif di situ, makanya dekat-dekat aja, nggak ada yang cerita kayak nggak ada yang namanya teman gini-gini. Itu enggak sih, aman sih untuk aku ya, aman-aman aja gitu. Terus untuk dosen-dosen itu kayaknya karena dosen-dosen di khususnya di teknologi hasil pertanian ini ya, menurut aku benar-benar yang enggak mau itu profesor ataupun doktor ataupun apa, kayak ya udah sih santai mereka mengajar. Mereka saat kita nggak bisa, kita nanya, kita berani untuk ngasih tahu, Bu saya nggak paham ini. Mereka sangat-sangat membantu sih menurut aku, nggak yang kok kamu nggak bisa, nggak gitu sih, aman aja gitu. Dosen favorit itu siapa? Waduh, ini nanti ditonton dosen ini, nanti kayak kenapa saya nggak jadi dosen favorit? Agak takut ya. Dosen boleh ya sih, semuanya aja gitu kan. Kalau dosen favorit, semua favorit sih, karena favoritnya tergantung di dalam hal apa gitu kan. Kan banyak bidang-bidangnya nih. Karena mungkin kalau misalkan karena aku nggak terlalu suka mata kuliah yang berhitung-hitung ya, kayak aku nggak suka banget nih ekonomi atau kimia, walaupun di THP ada ekonomi atau pemasaran gitu, ada aja kan. Nah aku kurang suka kayak gitu. Aku lebih suka ke mata kuliah yang emang bener-bener berhubungan pangan, kayak pengetahuan bahan terus atau apa gitu ya. Berarti ya dosen-dosen yang mengajar mata kuliah tersebut sih sebenarnya. Jadi emang intinya tergantung mata kuliah yang diajarkan gitu. Itu sih. Sama banget sih, kita nggak suka itu juga. Betul, kita kadang nggak suka dosen karena mata kuliahnya gitu, bukan dosennya. Iya benar ya guys, disclaimer ya guys. Benar. Oke. Selanjutnya, spill dong prestasi-prestasi atau kegiatan selama dari 1 sampai 7 semester ini. Waduh. Prestasi, nggak tahu ya, aku bingung ya jujur, kayak misal mungkin aku urutin ya biar aku lupa nih. Semester 1 tuh nggak ngapa-ngapain jujur. Semester 1 tuh karena online juga kan, kayak hanya ya udah mengikuti kuliah pada umumnya orang-orang gitu. Terus semester 2 tuh mulai ada nih diajak-ajak cutting, kayak ada lomba ini ikutan, kayak ada lomba apa ikutan, kayak lomba poster gitu-gitu ya, itu prestasi kayak gitulah ya. Terus semester 3 mulai di semester 3 ini kita dikenalin tentang PKM. Mungkin
di episode sebelumnya udah dibahas ya tentang PKN Iya, sudah. kayak gitu-gitu. Nah, itu mulainya di semester 3 ikutan. Nah, kebetulan aku kemarin waktu semester 3 itu ikut seleksi PKN juga, terus ikut P2MW juga. Nah, di P2MW itu aku lolos juga tapi nggak tahap pendanaan, jadi hanya seleksi universitas. Di semester 3 itu kita bikin produk Onirel, jadi ada Karelin, ada Onirel gitu. Nah, kemarin kan yang awal kan Karelin ya, Iya. mungkin dibahas belum ya Bapak? Jelas. Pokoknya tentang Karelin. Nah, kalau aku kemarin bikin Onirel juga sama-sama Kacang juga, itu lolos tahap seleksi universitas. Nah, terus di semester 3 itu juga kebetulan ikut kegiatan kayak banyak sih, kayak volunteer gitu ya. Nah, yang paling gongnya nih buat aku tuh kayak aku ikut seleksi apa namanya? Jadi ada volunteer untuk ketiga negara, ada Malaysia, Singapura, sama Thailand. Nah, waktu itu diajakin salah satu dosen dosen THP, ditawarin kayak dikasih tahu nih, ini ada ini loh ikutan gitu kan. Cobalah aku ikutan. Tahapnya tuh kayak sama aja, kayak kita administrasi, wawancara, terus ada diskusi gitu sama bener-bener seluruh Indonesia seleksi kayak gitu kan. Nah, itu kan untuk pembiayaan full funded, jadi gratis gitu kan. Nah, kebetulan aku nih lolos sampai tahap wawancara dan sampai diskusi, jadi udah tahap terakhir tuh lolos. Tapi karena ternyata untuk yang full pembiayaan ini ada kayak vote gitu dari orang-orang, jadi vote berdasarkan jadi kita posting sesuatu terus harus di vote gitu, favorit gitu. Iya. Nah, di situ ternyata nggak kepilih, akhirnya aku cuma lolos di pembiayaannya nggak sepenuhnya, jadi harus bayar tiket pesawat aja sih sebenarnya. Cuman dari situ kayak karena kebetulan juga berbarengan dengan kegiatan-kegiatan himpunan, kegiatan-kegiatan kampus, akhirnya aku nggak jadi berangkat. Padahal tadinya kampus tuh mau membantu gitu, ternyata kampus tuh bisa gitu, dibantu biayain biar aku bisa berangkat. Cuman sayangnya karena masih semester 3 dan akunya juga nggak banyak nanya kan. Aku pikir kampus gak membantu, ternyata kampus membantu waktu itu. Tapi akhirnya gagal, nggak jadi berangkat. Itu sih yang aku sayangin sampai sekarang banget tuh. Kayak gimana ya, semester 3 harusnya lagi aktif-aktifnya, harusnya bisa tuh aku berangkat. Tapi ternyata karena aku yang tidak tahu, jadilah nggak jadi. Itu sih, makanya tuh diinget banget sama aku gitu. Terus semester 4 nih, semester 4 juga ya kegiatan himpunan, jadi ketua himpunan. Terus juga sebelum ketua himpunan tuh aku juga di HMPPI jadi divisi kastradasi. Jadi memang aktif di organisasi ya, kebetulan anaknya emang aktif organisasi gitu, suka aja sih. Terus di semester 4 emang banyak kan kita harus ada magang ya. Nah, itu kan ngurus magang juga agak effort. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang emang mendukung kita untuk berprestasi, tapi aku lupa sih sejujurnya apa aja gitu. Terus semester 5 nih, semester 4 aku jadi mahasiswa berprestasi. Lupa. Nah, kebetulan jadi kan setiap tahun ada seleksi ya, di 2023 tuh ada seleksi mahasiswa berprestasi. Nah, jadi dari seleksi prodi dulu, dari prodi itu nanti akan ada satu mahasiswa yang mewakili program studi untuk seleksi fakultas. Di fakultas seleksi lagi baru bisa naik ke universitas. Nah, kebetulan aku jadi perwakilan juga pemenang dari seleksi prodi di 2023, terus seleksi fakultas juga, jadi juara 1 prodi, juara 1 fakultas. Lalu di seleksi tingkat universitas kan kayak seleksi antar fakultas ya, berarti itu kebetulan jadi juara 2 mahasiswa berprestasi gitu. Nah, jadi karena juara 2 sayangnya belum bisa lanjut ke tahap regional gitu. Jadi di 2023 itu lumayan agak sibuk tapi seneng karena jadi mahasiswa berprestasi, terus bisa mendapat kesempatan volunteer kesana kesini juga gitu. Itu sih lagi ya. Terus semester 6, semester 7 kegiatan-kegiatannya ikut lomba-lombanya tuh pasti ada, kayak poster, aku juara 1 utama poster nasional di seminar Universitas Andalas. Terus rata-rata sih aku lebih ke poster, marketing, karena aku senengnya ngomong kali ya, seneng-seneng ke arah sana juga. Jadi poster, marketing, kegiatan-kegiatan seperti itu gitu sih. Pantes aja sih di IG-nya THP itu banyak banget video-video dengan kawan-kawan ya guys. Jangan lupa ya cek IG THP. Di sini ya. Apapun Instagram, info-info di THP itu pasti ada di Instagram. Jangan lupa dicek. Gitu. Tepuk tangan gak sih guys?
Perjalanannya sangat amat bergejolak. Bergejolak banget. Bisa diminum dulu Mbak. Oh, Kopinya kalau haus ya guys. kalau haus sih betul. Aku minum ya. Iya. Oh, ngopi jadi karena acaranya ngopi, jadi ininya kopi juga Iya, ya. betul. Wah, keren. Oke. Sebelumnya aku pernah dengar kalau Mbak ini pernah dapat beasiswa. Nah, Ya. boleh diceritain nggak sih Mbak pengalaman dari penerimaan beasiswa itu dan gimana sih caranya buat dapetin beasiswa itu? Oke, denger ya, tapi emang bener sih. Kebetulan aku juga alhamdulillah mendapat beasiswa. Yang pertama itu beasiswa SPA atau beasiswa apa ya, gedung ya, biaya gedung Iya, gitu ya iya. kalau di kampus lain. Nah, SPA itu dari Kunir Putih. Jadi dari salah satu profesor kita, dosen kita itu punya salah satu CV tentang obat-obat herbal gitu, Kunir Putih. Nah, kebetulan aku dapat kesempatan bisa dapetin beasiswa dari CV Windra Mekar itu. Nah, itu alhamdulillahnya jadi SPA aku tuh tercover gitu dari awal. Kan agak lumayan banget ya Iya. malah. Nah, itu SPA aku tercover. Terus di semester di tahun 2022 sekitar semester 2 atau semester 3 gitu, itu aku juga dapat. Jadi aku coba ikutan, aku nyari-nyari info nih tentang beasiswa gitu kan. Nah, ternyata ada juga, dan alhamdulillahnya aku dapat dari beasiswa Kalbe Farma, dari Yayasan Kalbe Farma. Itu kebetulan berkolaborasi dengan Tani Hub. Jadi nama biasanya itu Bakti Tani. Nah, dan alhamdulillahnya banget dari sekitar 350 atau berapa ratus orang gitulah, ya, aku salah satunya penerimanya. Jadi itu penerima beasiswa secara penuh. Jadi UKT aku, SPP aku semua terbayarkan sampai aku lulus gitu. Jadi benar-benar yang dari Kalbe Farma itu memang banyak sub bidangnya. Nah, salah satunya adalah pertanian. Jadi pas nyari-nyari itu pasti kan jelas ya prodi kita, jurusan kita tuh berhubungan banget sama pertanian kan. Nah, kebetulan karena saat itu Kalbe Farma lagi berkolaborasi dengan Tani Hub, dengan Bakti Tani, makanya nanti saat itu tuh pertanyaan kayak kita ke depannya mau gimana sih untuk pertanian Indonesia, kayak gitu-gitu sih. Dan kebetulan karena memang bener-bener rezeki aku mungkin ya, jurusannya sesuai, jadi beasiswanya dikhususkan untuk jurusan sekitar pertanian saat itu. Tapi ada juga jurusan-jurusan lain memang cuma untuk beasiswa yang berbeda gitu. Dan kebetulan untuk aku itu dibiayai sampai lulus gitu. Keren banget. Iya. Itu untuk cara dapetin beasiswa itu gimana ya? Oke, mungkin nggak cuman beasiswa yang aku dapat ya, mungkin ini info untuk semua teman-teman yang mau pengen banget nih beasiswa. Coba pertama kita niatin dulu, kita emang butuh nggak, kita emang pengen nggak. Pertama kan beasiswa itu nggak cuman untuk yang kurang mampu, tapi ada juga beasiswa prestasi. Jadi bener-bener yang saat kita ngerasa berprestasi dan kita membutuhkan, coba dicari. Salah satunya waktu itu sih pengalaman aku itu pertama nyari di sosial media, pastinya yang paling gampang ya, paling mudah dijangkau. Pertama sosial media, karena khususnya di Instagram. Jadi kan banyak banget sekarang ya IG yang benar-benar memfokuskan nge-share tentang info beasiswa, itu salah satunya di situ juga. Terus setelah itu kita cobalah ikutan gitu. Jangan ngeliat kayak persyaratannya banyak. Ya namanya juga orang, ya maksudnya kita harus benar-benar sesuai gitu. Orang yang dapetin beasiswa harus benar-benar sesuai apa yang diharapkannya gitu. Makanya banyak banget persyaratan itu, jangan sampai kalah duluan gara-gara ngelihat persyaratan yang ribet banget, atau ini kayaknya susah deh, ini kayaknya, atau takut duluan gitu loh kalian karena pesaingnya banyak. Nggak usah mikirin itu dulu, karena siapa tahu memang rezeki kalian gitu. Jadi pertama di sosial media sih pastinya. Terus kedua juga banyak-banyak ikutan kegiatan-kegiatan yang bisa mendapat relasi banyak gitu. Salah satunya misalkan HMPPI ataupun kegiatan-kegiatan organisasi lain di luar. Itu juga karena kan kita ketemu banyak orang ya. Nah, orang-orang juga pasti dapat info ini, di-share, dibantu gitu. Waktu itu juga aku dapat info beberapa beasiswa itu dari beberapa dinas yang kebetulan saat itu aku mau nyoba jadi duta baca kotaku. Jadi ada beasiswa dari dinas pendidikan, apa itu ada info-info. Jadi jangan takut untuk nyoba ikut kegiatan lain gitu. Itu pasti banyak banget info-info beasiswa juga di situ. Gitu sih. Ngomong-ngomong soal ketakutan dalam tadi tuh pendaftaran beasiswa, Iya. sumpah aku juga
Aku juga ngerasain gitu. Kan? Aku tuh sumpah ini ya guys, fun fact, aku tuh pas itu tuh mau daftar beasiswa Windra Makar juga, aku Putih. Aku udah dapet linknya. Terus pas aku nanti kayak Kenapa sih kayak harus hijabin ini ya? ya kan kayak Banyak gitu kan. ini banyak banget aku kayak gak jadilah. Terus kayak itu penyesalan aku juga sih, bener sumpah. Emang awalnya beasiswa pertama yang aku dapat tuh kebetulan yang dari CV Windra Makar itu yang beasiswa SPA. Awal kan itu masih kayak anak maba ya, kayak kita baru cuma tahu info itu, terus kayak kita harus ngurus apa. Dan untungnya saat itu karena aku ngerasa aku butuh gitu kan. Jadi aku benar-benar berusaha di situ dan aku emang nggak expect kalau misalkan aku bisa lolos gitu. Jadi kayak jangan takut itu sih. Jangan takut. Betul, nyesel. Iya, ntar nyesel. Oke, aku mau nanya-nanya tentang pengalaman Mbak, pernah masuk organisasi apa aja sih di dalam prodi teknologi sebentar ini, kayak lingkup fakultas gitu. Selama kuliah ya, berarti selama kuliah ini khususnya juga lingkup fakultas universitas itu aku ikutnya utamanya itu 2 kegiatan. Yang pertama HMPPI, Himpunan Mahasiswa Peduli Pangan Indonesia, sama Himatepa. Himatepa itu Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian gitu. Jadi utamanya 2 organisasi itu, tapi dalam waktu yang berbeda gitu. Jadi HMPPI dulu baru naik ke Himatepa, seperti itu sih. Oke. Nah, kedudukan Mbak di HMPPI sama Himatepa apa sih? Waduh, ya kayak tadi kalau selama HMPPI gitu awal-awal anaknya kayak emang karena aku anaknya yang emang pengen aktif ya, ambisnya ke arah yang bukan akademik gitu lah, konsepnya aku ambis di luar akademik sebenarnya awalnya di situ. Jadi aku waktu HMPPI itu aku cuma sebagai anggota aja tapi masuk ke divisi kastradasi atau kajian aksi dan strategis kegiatan-kegiatan HMPPI gitu. Di situ aku cuman ya udah ikutin program kerja, aku bikin program kerja apa gitu yang berhubungan dengan HMPPI seperti itu. Terus naik semester 3, semester 4, ya nggak sih? Semester 4 itu aku ikutan lah Himatepa. Di saat teman-teman yang lain kayak capek ya gitu, so kayak aku meyakinkan teman-teman, ayo ikutan yuk gitu, ikutan Himatepa yuk gitu. Terus emang ada cutting juga sih yang kayak bilang, ayo harus masuk ya, harus ini ya, gitu biasalah. Tapi karena emang keseru gitu dari HMPPI-nya tuh aku udah ngerasa seru, kegiatannya gini ya. Jadi pas aku naik ke semester selanjutnya aku ngerasa aku pengen lanjut, dan salah satunya di Himatepa. Dan kebetulan di Himatepa ini aku awalnya itu divisi apa? Enggak ya, langsung ya? Iya. Di Himatepa tuh langsung ya. Jadi kayak di Himatepa pas Mubas, kebetulan aku dicalonkan oleh beberapa teman-teman itu menjadi salah satu calon ketua himpunan. Nah, waktu itu nggak berpasangan, jadi memang udah calon ketua himpunan gitu. Dan sesuai voting ternyata kedua aku yang terbanyak, jadilah aku menjadi calon ketua himpunan. Jadi ketua himpunan 2022-2023. Iya nggak sih? Iya. Pokoknya tahun 2023 gitu. Jadi sebagai ketua himpunan. Oke. Apa yang membuat Mbak tertarik itu masuk ke Himatepa ataupun yang menjadi ketua himpunan itu? Pertama sih karena aku gak mau jadi mahasiswa yang emang cuman kuliah doang. Aku pengen aktif, tapi aktif yang aku suka, aktif yang tidak dipaksakan gitu loh. Nah, salah satunya aku pengen banget punya dapat link atau info-info gitu loh. Dan selama aku jadi maba, yang aku lihat adalah informasi segala informasi yang ada di kampus itu melalui pengurus lembaga ini gitu, LK, lembaga kemahasiswaan, salah satunya himpunan. Jadi aku pengen banget, setidaknya aku adalah orang pertama yang tahu info gitu. Jadi aku nggak mau ketinggalan info, aku takut gitu, apalagi FOMO banget. Jadi aku bener-bener yang bisa aku harus tahu gitu. Info apapun, bener-bener info apapun dalam aspek apapun, aku pengen tahu juga gitu. Makanya akhirnya ikutan. Nah, pertama sih itu, jujur ya, itu loh yang pertama, aku nggak mau ketinggalan info gitu, aku pengen tahu pokoknya. Terus setelah itu aku memutuskan ya udah deh aku ikutan gitu kan, ikutan himpunan atau HMPPI atau Himatepa.
Nah setelah di situ, setelah masuk kan baru tau ya kayak, oh ternyata gini ya, oh ternyata tugasku tuh gini. Nah situ aku baru ngelihat, karena sering sama teman-teman. Karena kalau di organisasi itu di Himatepa, di MPP itu aku jadi lebih sering sama teman-teman dibandingkan, kan aku anak kosan ya, maksudnya jauh dari keluarga, aku nggak punya saudara siapapun di sini, jadi aku kayak sendirian, aku ngerasa sendirian di kosan, makanya aku sibuk di kampus gitu. Maka salah satunya itu ngambil himpunan gitu, karena sering sama teman-teman kumpul gitu. Oke, baik. Terus tantangan terbesar apa nih Mbak yang Mbak terima gitu Selama ya, di jalan? selama di himpunan, Ya, tantangan terbesar pertama manajemen waktu. Bener-bener selama ikut organisasi itu pasti susah banget antara tugas kuliah, ngerjain tugas-tugas, sama kegiatan-kegiatan yang kita adain ya, program kerja gitu. Susah banget ngatur waktunya, kayak kadang deadline di proker di himpunan tuh harus ini dikejar ini, tapi di kuliah juga aku punya tugas lain gitu. Apalagi kalau misalkan kuliahnya yang satu offline, yang satu online gitu loh. Jadi kayak yang online malah kelupaan. iya bener-bener. Malah ketinggalan nih yang online, nggak kecek gitu kan. Jadi kayak salah satunya itu manajemen waktunya sih. Terus kadang kan kayak kita ngerasa bosen nih di himpunan nih, kayak misalkan himpunan ada program ini, nggak menutup karena kita ketemu banyak orang ya, nggak cuma teman-teman kelas tapi teman-teman lain juga gitu loh, nggak cuma teman-teman organisasi. Terus ada aja orang nyebelin gitu loh. Jadi ada orang nyebelin, kadang itu yang bikin kayak kesel gitu, kayak itu sih. Cuman untungnya kalau kita yang ngerasa nggak egois ya, jangan ngerasa jangan kayak anak-anak lah, aku mikirnya gitu ya, jangan kayak anak-anak. Jadi mikirnya ya udah, kalau misalnya kita ada masalah di dalam, janganlah dibawa ke kelas gitu. Karena beberapa dari teman-teman aku sih gitu, jadi kayak ada masalah di dalam dibawa ke kelas, jadi mereka marahan lah atau apa. Tantangannya tuh ngatur emosi kita gitu. Terus lanjut, kan selama jadi ketua himpunan kan pasti kalau misalkan ada beberapa program kerja kan, dan itu tuh pasti Mbak kan selalu ngikut kan. Nah, program kerja apa sih yang paling berkesan? Program kerja, banyak banget ya program kerjanya. Ah, Dan menurut aku berkesan semua karena ya ikut semua, terus ngerasain perjalanannya, capeknya, berhasilnya ngerasain, jadi benar-benar berkesan selama bikin programnya gitu. Tapi yang paling berkesan banget itu banyak banget. Salah satunya sih kayak kalau misalkan kita, buat aku ya, salah satunya saat kita bikin program kerja untuk masyarakat. Jadi mungkin karena aku senang bersosialisasi nih, jadi saat ada program kerja salah satunya pengabdian masyarakat, kita bareng-bareng sama KNPPI, sama teman-teman lain ngadain acara buat masyarakat. Itu kan kita ketemu ibu-ibu gitu kan, orang tua, warga desa di sana, kita kayak sharing ilmu nih. Bahkan gak cuman aku pikir kan kayak ya udahlah, aku nggak tinggal ngajarin gitu kan cara masak ini gitu kan, Bu ini gitu kan. Ternyata pas di sana tuh dapat banyak hal yang aku pelajari gitu dari ibu-ibu. Malah menurut aku ibu-ibu yang ngasih pembelajaran buat aku. Makanya beberapa program kerja yang benar-benar paling berkesan itu saat pengabdian masyarakat sih. Kayak kita ke masyarakat, kita ketemu orang-orang, ternyata masyarakat tuh, warga tuh membutuhkan hal ini, membutuhkan ilmu ini, seperti itu. itu sih dapat banyak banget pelajaran hidup ya. Betul. Nah, aku mau nanya lagi, kan pasti kan di suatu organisasi itu kayak ada yang bisa sendiri nih ya, pasti ya. Nah, gimana sih Mbak Hilma ini mastiin kalau misalkan dalam organisasi Mbak ini kan bahkan sebagai ketua ya, itu tuh bisa solid, bisa bergabung, bisa kayak bergandeng gitu? Jujur ya, saat aku jadi ketua, jujur-jujuran sumpah, saat aku jadi ketua, aku tuh jadi orang yang paling banyak minta maaf, paling banyak mengalah. Itu jujur, itu benar-benar aku memendam, aku tuh nggak mau egois, gak usah, walaupun aku kesel nih, aku ngerasa kayak kamu tuh salah gitu, tapi aku tuh nggak ngomong gitu, kayak ya udah nanti ini ya, kayak benar-benar menjadi seorang yang berbeda gitu loh. Tapi karena dari situ aku juga jadi belajar kan, jadi merasa aku bisa mengubah diri aku, egoisnya diri aku, jeleknya sikap aku lah gitu, aku bisa mengubah karena dari himpunan. Selama di himpunan aku ketemu banyak orang, ketemu banyak sikap-sikap yang berbeda gitu kan. Dari situ aku menjadi orang yang sering memaafkan, atau aku minta maaf duluan, karena aku ngerasa kalau aku marah dan teman dan orang itu nggak nerima, dia pergi,
nggak semua orang punya tanggung jawab yang sama gitu kan. Dia pasti mungkin, atau ada aja orang yang kayak ya udah aku kesal, aku nggak bisa, terus dia pergi, dia meninggalin tanggung jawab dia. Nanti yang repot juga aku, Iya, iya, aku bener. yang pusing juga. Jadi aku saat itu benar-benar menjadi orang yang aku maafin semua orang, siapapun aku maafin gitu sih, jujur itu sih yang benar-benar terasa sama aku yang gitu. Perlu dicontoh ya guys, harus banget jadi orang pemaaf. Iya, tapi kalau memang kesalahannya fatal, ya pasti ditegur, pasti Iya. diperingatkan gitu, tapi dengan cara baik-baik, nggak marah-marah gitu. Nah, jadi kan kita itu kan tahun depan kan bakalan naik ini ya dari HMPPI ke Himatepa. Nah, saran dari Mbak Hilma untuk kami ini yang bakalan jadi Himatepa ini gimana? Apa Mbak? Saran ya, sebenarnya nggak ada saran sih, karena nanti juga kalian tiba-tiba kaget gitu. Karena juga sih, karena sama aja kok, Himatepa, HMPPI itu sama, cuman beda fokusnya aja kan, lingkupnya gitu. Cuman kalau misalkan dari untuk persiapan diri lah, pertama kan dari sekarang lah kalian juga harus bisa mengatur waktu gitu loh. Kalian bisa manage waktu, dan aku percaya itu udah diterapkan sih, karena kan dari HMPPI udah otomatis jelas gitu, kalian harus ngatur waktu, mana yang paling penting, mana yang harus diutamakan gitu. Jadi pertama harus itu, terus kedua juga jadi apa ya, kalian harus benar-benar belajar. Nanti kan kalian bakal ketemu banyak dosen, berbeda dengan HMPPI yang seluruh naungannya hampir sama Himatepa kan. Jadi kalian informasi dari Himatepa dulu nih. Nah, berbeda saat kalian nanti ke Himatepa, kalian akan langsung ketemu sama dosen-dosen atau siapapun yang lebih langsung punya wewenang gitu. Makanya nanti mungkin yang agak bikin kalian kaget adalah, oh ternyata langsung dapat ini ya, tolong ini ya, atau kalian diminta kayak kalian pasti bikin program kerja, diskusi dengan orang-orang yang lebih hebat juga di luar. Itu sih, jadi cara ngomong, cara kita bersikap, itu tuh benar-benar yang harus belajar dari sekarang gitu. Gitu sih. Oke guys, baiklah, tiba saatnya kami di penghujung acara. Nah, jadi ada nggak closing statement dari Mbak Hilma sendiri untuk semua orang yang nonton, semua orang mahasiswa-mahasiswa baru, mahasiswa-mahasiswa semester 3, 5 lainnya? Mungkin closing statement dari aku pertama, untuk teman-teman yang mungkin lagi nonton video ini dan kalian lagi bingung masuk jurusan apa, bisa sini salah satunya ya, bisa ke Teknologi Pertanian Mercu Buana gitu. Yes. Terus buat teman-teman mahasiswa lainnya juga yang kebetulan nonton ini, yang lagi capek-capeknya nih, lagi pusing-pusingnya di tengah organisasi, di tengah kuliah, percaya deh, kalian bakal bisa laluin itu semua. Kalian bakal selesai kok, nggak akan kalian sedih atau pusing sendirian, nggak akan. Semua ngerasain, semua ada prosesnya, dan kalian bakal ngerasain itu, akan ngerasa kayak, ih ternyata aku bisa loh saat udah selesai. Sebenarnya tuh kayak kalian bangga loh sama diri kalian sendiri gitu, kayak wih aku bisa loh, dulu sehektik itu aku bisa lewatin itu gitu. Dan satu lagi, aku cuma mau bilang kalau misalkan di dunia ini selama masih ada makanan, teknologi pangan ini masih dibutuhin. Jadi tolong diingat, apapun hal yang kalian lakuin, yang kalian pengen ke depannya, jangan lupa teknologi pangan masih dibutuhin guys ke depannya. Jadi jangan lupa masuk pangan. Gak akan pernah mati ya? Gak akan pernah mati. Apa slogannya kalau tahu? Brigade Pangan tidak akan pernah mati. Oke guys, segitu aja ngopi kita hari ini. Semangat buat basi. Mbak Hilma untuk menerapkan. A few moments later. Oke guys, segitu aja ngopi kita hari ini. Semangat buat Mbak Hilma untuk meneruskan segala urusan tentang perskripsian ataupun urusan-urusan lainnya apapun itu. Semangat ya Mbak. Makasih, ya ampun. Semangat juga buat Nana dan teman-teman semua yang nonton juga, yang lagi pusing-pusingnya atau lagi skripsi juga atau siapapun itu. Semangat. Kita semua pusing bersama. Yes, betul. Tepuk tangan dulu dong guys. Oke guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. See you di next episode.